Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam semua, bertemu lagi di channel Ria Liniarti Subandi. Hari ini aku ingin mereview dua produk suplemen kesehatan, yaitu Apialis. Ini dia ya. Nah, ini aku akan review dua produk ini. Apa sih perbedaan Apialis Drop dan juga Apialis Sirup? Lalu apa kegunaannya? Lalu apakah bisa digunakan setiap hari? Kandungannya apa saja? Mulai dari umur berapa sampai umur berapa? Dan juga harganya. Yuk kita simak. Pertama, ini aku mereview Apialis Drop dulu ya. Apialis Drop ini biasanya digunakan untuk umur 1 tahun sampai 3 tahun. Nah, ini aku gunakan ke Queen, aku kasih ke Queen itu mulai dari umur 1 tahunan ke atas. Nah, itu karena pada saat itu Queen pernah masuk rumah sakit karena muntaber ya. Jadi setelah itu aku baru kasih suplemen makanan ini, dan alhamdulillah dari dari sakitnya itu sampai dia meminum Apialis Drop ini, alhamdulillah nafsu makannya yang tadinya berkurang jadinya meningkat. Nah, ini adalah salah satu vitamin Queen yang mana membantu Queen untuk menambah nafsu makan kayak gitu ya. Nah, di dalamnya ini terdapat vitaminnya yang pertama, lalu terdapat dropnya karena itu disebut juga dengan Apialis Drop. Nah, Apialis Drop ini aku kasih tahu ya. Mulai dari kemasannya, pertama kemasannya ini bentuknya seperti ini, lalu di samping kanannya itu ada takaran persaji, ini dia takaran persajinya, lalu ada lagi bahan tambahannya, lalu di sebelah kirinya ini ada komposisinya, aturan pakai, peringatan dan perhatiannya, lalu untuk cara penggunaannya. Nah, di sini komposisinya itu sudah terdapat vitamin A, vitamin D3, tiamin, riboflavin dan sebagainya. Lalu untuk aturan pakainya ini tuh bisa banget digunakan pada bayi yang masih 0 bulan atau newborn ya, sampai umur 3 tahun. Nah, kalau yang masih rentan dari 0 bulan sampai 3 tahun, baiknya untuk menggunakan atau mengkonsumsi Apialis Drop ini seperti itu. Nah, di dalamnya ini ada dibuka ya, ini udah aku buka, ini sudah botol kesekian kalinya Queen minum. Nah, ini dia botolnya sekecil ini, dia itu ada berapa mili ya, kita lihat ada 10 mili di sini ya, tertulis ya 10 mili. Ini biasanya aku gunakan, aku buka langsung aku tulis pada saat kapan aku bukanya kayak gitu. Nah, ini bisa digunakan setiap hari setelah makan. Sebenarnya boleh digunakan sebelum makan ataupun setelah makan, tapi karena aku lebih sukanya Queen tuh sarapan dulu, baru setelah sarapan tunggu 15 menit atau setengah jam baru aku berikan vitamin ini. Nah, di sini juga terdapat dropnya, jadi mam nggak usah susah payah untuk beli dropnya lagi. Nah, ini ya bentuk dropnya, ini ya mam, bentuk dropnya dia itu dibuka seperti ini dan ada takaran milinya. Nah, takaran milinya berapa aja sih? Nah, di sini sudah tertulis untuk aturan pakainya ya. Kalau untuk aturan pakainya dari 0 sampai 12 bulan itu memang sesuai petunjuk dokter. Jadi dokter itu biasanya merekomendasi Apialis Drop ini kayak gitu, karena rata-rata untuk Apialis ini itu sangat cocok untuk penambah nafsu makan, tapi tergantung anaknya sendiri ya mam. Kadang ada yang cocok, ada yang enggak, tapi alhamdulillah untuk Queen pribadi sangat cocok ke Apialis ini. Nah, lalu 0 sampai 12 lanjut lagi ya, sesuai petunjuk dokter harus berapa takarannya. Setelah itu dari umur 1 sampai 3 tahun dia itu 0,6 mili. Jadi 0,6 mili digunakan boleh setiap hari atau boleh selang-seling. Nah, ini harusnya untuk pemberiannya 1 kali sehari. Jadi sehari itu misalnya Queen setelah sarapan aku kasih ini 0,6 mili, habis itu besoknya lagi setelah sarapan baru aku kasih lagi, seperti itu. Nah, boleh nggak sih mam digunakan setiap hari atau diberikan setiap hari? Sebenarnya boleh saja, tapi kalau menurut aku sih bagusnya banyakin
makan buah-buahan seperti itu ya. Jadi ini hanya membantu saja kayak gitu. Kalau aku pribadi aku sendiri ya, kalau misalnya Queen ini sudah mulai lagi nggak mood makan, baru aku kasih. Ataupun Queen lagi demam, lagi kurang enak badan, baru aku kasih kayak gitu. Jadi ini tuh membantu juga untuk mempercepat atau meringankan ataupun memulihkan keadaan anak yang tadinya kurang enak badan ataupun demam menjadi cepat pulih kayak gitu, sehat. Nah itu ya, ini untuk Apialis drop. Nah lalu apa sih perbedaan Apialis drop dan juga Apialis sirup? Ini dia ya. Untuk Apialis drop dan Apialis sirup ini sama ya mam, sama betul, sama persis. Bedanya kalau yang ini dikasih drop dan kalau yang sirup tidak dikasih drop, dia hanya bentuk sirup saja. Kita buka ya. Nah ini dia, kemasannya pun lebih besar dibanding yang drop. Ini aku buka yang drop, ini dia. Untuk takaran milinya, Apialis sirup ini 100 mili, sedangkan yang drop ini 10 mili. Nah kalau Apialis sirup itu biasanya digunakan atau dikonsumsi anak ketika anak itu umurnya lebih dari 2 tahun. Jadi mam, boleh nggak sih kalau misalnya anak aku ini udah 2,5 tahun, apakah boleh mengkonsumsi Apialis sirup atau mengkonsumsi Apialis drop? Nah boleh kedua ini, karena kalau di drop ini kan ditulisnya 1 sampai 3 tahun. Kalau yang di sini yang di Apialis sirup mulai dari 2 tahun lebih. Jadi boleh lah kalau udah 2 tahun setengah itu boleh mengkonsumsi Apialis sirup. Dan apa sih bedanya? Nah, bedanya ini di komposisinya. Di komposisinya itu berbeda takarannya. Kalau untuk Apialis sirup, dia itu vitaminnya itu ada 2000 atau 150 AKG. Sedangkan kalau vitamin A di Apialis sirup, dia itu adanya 375 AKG persenannya ya. Jadi kalau vitamin A di Apialis drop itu 150, sedangkan Apialis sirup itu adanya 375. Jadi dosisnya juga lebih tinggi. Maka dari itu dianjurkannya untuk anak usia lebih dari 2 tahun seperti itu. Untuk cara penggunaannya juga ya, untuk cara penggunaannya di sini untuk 2 tahun, lebih dari 2 tahun, yaitu 1 sendok teh atau 5 mili. Dan ini nggak dikasih sendoknya ya, tidak dikasih sendok. Nah kenapa aku beli ini Apialis sirup ini? Tadinya aku ingin mencoba ke Queen Apialis sirup, karena waktu kemarin itu tidak ada habis yang Apialis dropnya, jadi aku ambil Apialis sirup. Lalu pada saat itu aku aku baca komposisinya di rumah, ternyata lebih dosisnya lebih tinggi. Maka dari itu aku belum berani ya, ini aja segelnya belum dibuka. Makanya ini aku simpan aja. Untungnya untuk expirednya ini masih Januari 2024, jadi bisa aku simpan di tempat yang sejuk ataupun terhindar dari paparan matahari. Nah itu ya mam. Untuk harganya pun berbeda. Kalau Apialis drop ini harganya agak sedikit mahal. Kalau nggak salah di tempat aku belinya di apotik itu 50 ribuan. Sedangkan kalau Apialis sirup ini harganya 40 ribuan, kurang beda 10 ribu. Tapi kalau misalnya di e-commerce pastinya lebih murah. Nanti aku masukin link di description box aku ya, tata cara ataupun cara membeli di e-commerce. Nah itu saja ya mam. Untuk cara untuk penggunaannya sendiri, untuk rekomendasi sendiri atau recommended gak sih Apialis ini? Kalau menurut aku pribadi sangat amat recommended, karena ini membantu sekali Queen dalam makanan kayak gitu. Setelah diberikan Apialis ini, Apialis drop ini, Queen nambah nafsu makan seperti itu. Nafsu makannya amat sangat bertambah. Yang tadinya Queen nggak suka, suka memalingkan kepala kalau misalnya kita suap, itu akhirnya setelah diminumkan ini kan, setelah sarapan nih Queen makan aku kasih Apialisnya. Setelah itu Queen makan siang
Alhamdulillahnya langsung mau kayak gitu, tapi aku nggak mau juga jadi kebiasaan kayak gitu untuk mengkonsumsi ini. Jadi kalau misalnya Queen tuh misalnya sudah mulai menurun nafsu makannya, aku coba dulu ganti menunya. Kalau masih bisa diakali, atau mungkin Queen bosen dengan makanan itu, jadinya taunya dia bisa itu apa namanya, aku tidak akan kasih, kecuali misalnya Queen setelah selesai demam misalnya ya gitu kan, ataupun Queen udah mulai kelihatan nih, Queen sudah mulai kayaknya kurang enak badan, gak enak badan deh, aku kasih kayak gitu. Dan Apialis ini juga kalau menurut aku bukan hanya membantu meningkatkan nafsu makan anak, tapi juga menghindarkan dari penyakit ataupun mempercepat sakitnya ini pulih kayak gitu. Kalau menurut aku pribadi ya, jadi dengan mengkonsumsi Apialis ini di aku sangat bermanfaat kayak gitu, membantu sekali kayak gitu. Itu ya Mam, review dari 2 produk ini, semoga saja bermanfaat bagi Mam semua. Sekali lagi belum tentu ya di anak aku cocok, di Queen cocok, tapi di anak-anak lain nggak cocok, begitu juga sebaliknya. Kalau menurut aku sih ini recommended ya, karena ini rekomendasi sendiri dari dokter Queen kayak gitu, dari dokternya Queen. Jadi ya oke, sekian dulu review hari ini, semoga bermanfaat. Buang juga hal-hal negatif yang aku omongkan tadi, semoga bisa membantu Mam semua dalam mencari vitamin-vitamin anak untuk membantu pertumbuhan anak ataupun penambahan nafsu makan anak. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di channel berikutnya. Assalamualaikum.